Ya sedulur, kita udah sampai di mendekati situs Watu Gilang. Ini perjalanannya sekitar 300 meter. Ini teman-teman kita lagi nah, itu ada tulisan situs Watu Gilang. Waduh, kalau tulisannya nggak ketok, nggak kelihatan. Ini di depan kita ini makam, makam kuno sedulur. Ini batu nisannya gede, kayaknya terbuat dari batu. Makam ini perlu diketahui di sini jauh dari pemukiman juga karena posisinya di atas. Sedulur, ini makam di sini banyak yang tanggai batu nisan sih sebenarnya, batu alami, batu andesit lah. Ya, di atas sana masih ada lagi, coba nanti kita ke sana. Hah? Oh no. Ini katanya masih ada lagi di bawah, coba. Oh iya. Iya sedulur, ini masih ada. Ini agak jauh dari yang lain. Wow. Batunya gede-gede. Oh, di sini ada batu andesit yang bentuknya persegi 4, jadi seperti batu candi lah. Itu juga di situ ada. Ya, telur, kita udah sampai di titik lokasi. Kita berada di makam utamanya. Jadi coba saya akan mengirim doa dulu supaya kita nggak ada apa-apa semua, dan saya akan mendeteksi sekitar sini
Sebenarnya saya tadi dari sana, sebelah sana udah ditemuin sosok-sosok kayak resi gitu, jenggotnya panjang gitu, pakai sorban. Dia berdiri di sebelah sana. Yang makam satu tadi. Ya kayaknya dari situ mas ya. Terus dia mengarahkan saya ke sini. Kita nggak tahu yang mana paling sepuh di makam ini, saya kurang tahu. Jadi kita tadi ke sini nggak bertemu juru kunci karena medannya nggak memungkinkan kalau kita mencari sosok juru kuncinya. Jadi coba kita akan menelusuri sendiri dan kita akan berkomunikasi untuk mengetahui sosok gaib apa aja dan mungkin ada gambaran cerita apa aja di sini. Ya mas. Ini Dewa Tuh Gilang, tepatnya di desa Tulungrejo ya tadi. Tulungrejo. Kita mendekat. Bakar. Terus saya kayak rokok. Berarti nanti Allah. Dulu ini saya melihat ini kayaknya ini pada cantik. Jadi kita akan coba ngecek ini. Ini rupanya berupa batu juga ya, dalamnya. Yes, cukup. Di sini saya melihatnya banyak juga orang yang melakukan ritual, melakukan lelaku. Terlihat banyak ada seperti kinang sirih juga ada di sini. Jadi ya memang nggak menampik kalau di sini dibuat laku spiritual bagi para pelaku spiritual. Ini sama kayaknya. Akan sebelah ini. Akan sholat di kantor. Betul, saya akan melakukan doa dulu. Saya akan mendeteksi.
sih Dulur. Kalau nggak salah dari penglihatan mata batin saya ini makam dari bapaknya Angling Dharma. Kalau nggak salah, kemungkinan orangnya yang tadi yang pakai jubah putih, pakai sorban ya, berjenggot putih panjang segini, sosoknya berada di sana. Kayaknya waktu mungkin jalan-jalan gitu ya, sosoknya di sini. Saya melihat banyak sosok sesepuh yang memakai jubah, dan ada yang memakai baju kerajaan, ada yang memakai kuluk mahkota raja, itu ada juga. Arahnya dari sana semua, dari sebelah barat itu, sebelah barat. Jadi kita tadi diarahkan ke sini, insya Allah mungkin yang sepuh di sini. Sebenarnya saya tadi disuruh mendeteksi lagi di atas, kayaknya puncaknya di sana semua. Saya kurang tahu ada apa aja situ. Saya cuma penasaran ada batu andesit itu asalnya dari mana, posisinya dulu ditemukannya di mana. Kita akan ke sana. Mati semeto. Kita akan ke bawah dulu ke makam yang tadi yang maju tadi. Di sini inilah yang fenomenal menurut para lelaki spiritual. Inilah yang disebut watu gila. Jadi ada yang bilang di sini itu berupa tembok, benteng gitu. Ada yang bilang bekasnya candi juga. Ini usianya cukup tua banget dulu, sepuh, karena ini masih utuh. Tawon. Ya dulu ini sosok tadi yang sepuh tadi ini berdiri di sini. Jadi mungkin dia yang paling disepuhkan di sini, sosok leluhur ini. Kayaknya aneh, terus coba saya akan deteksi. Ini telepon enggak? Coba saya akan mendeteksi sekitar sini. Kan di sini ada sosok leluhur juga di sini. Deteksi.
kita ditemui sosok resi yang bernama Begawan Notonegoro. Ini beliau yang ini persis di samping sebelah kanan saya ini, beliau bernama Begawan Notonegoro yang ternyata beda sama yang tadi. Ini lain lagi yang di sini. Jadi yang tadi di sana itu kita disuruh ke sana, tapi yang ini bernama Begawan Notonegoro. Nah, beliaunya menjaga yang di sini, sosoknya pakai sorban juga, itu agak kusam, terlalu mungkin lama gitu, dulu eranya juga lama kerajaan. Dan dia mengatakan di sini dulu ada pemukiman juga, kayak tempat seperti pertemuan juga. Dan saya melihat sosok-sosok yang tadi, banyak sosok leluhur tadi, kayak petinggi-petinggi kerajaan zaman kerajaan dulu. Ini peninggalan apa, Mas? Kalau saya lihatnya bukan candi, bukan benteng, candi. Ya, sepertinya candi, cuman hancur, tinggal segini aja. Saya melihatnya seperti di Gresik, di Giri Kedaton, hampir mirip, cuman ini cuman batu andesit aja. Kalau di Gresik itu ada ukir-ukirannya di tengah. Ya, terus ini ada mustikanya di tawon ini, coba didekatkan aja sih. Seperti mustika lebah gitu. Ratu nomor tuh. Ratu nih. Ya, dulu ini kita bahas mustika. Ini ratunya, lebah ini keluar, yang paling gede, Mas. Ya, kata ya. Yang paling gede ini keluar, dia menghadap ke kita terus. Sepertinya nggak boleh diambil. Saya melihat mustika di situ, ada mustika, ada dua ini. Ayo, masuk, kita pindah ke sana. Cetek gue gini. Ya. Ya, sahabat, ini saya mendengar juga ada keramaian, kayak keributan itu. Mungkin di sini dulu tempatnya apa? Ada itu. Kayak ada perang itu. Saya mendengar di atas tapi itu ada kayak ribut-ribut. Ini arahnya apa, Bang? Ini Kediri, mau antara Kediri dan Singosari apa Majapahit itu kalau nggak salah, antara tiga kerajaan ini. Jadi kita nggak menemukan batu bata juga sih, menemukan batu andesit dan banyak, sampai dibuat seperti makam itu, seperti yang di sebelah sini. Dari tadi awal kita nggak menemukan batu bata. Ini sampai
akan melakukan pendeteksian bersama teman-teman. Oh iya, batu botol. Terus kita menemukan batu bata satu. Wah, berat banget, 5 kilo lebih. Mantap ya. Monggo sopo sing mau melakukan interaksi, monggo teman-teman. Kita akan melakukan pendeteksian dan interaksi dengan sosok yang berada di sesuatu bulan. Mungkin posisinya sebenarnya itu, tapi akan saya geser ke sini soalnya di sebelah sini kayaknya nggak memungkinkan. Jadi kita menghormati sosok dia yang itu, kita coba kan di sebelah sini. Tasmu coba kan. Kita akan melakukan komunikasi dengan sosok leluhur yang barangkali nanti Mas Edi ada cerita apa dan ada gambaran apa. Ikuti terus penelusuran jejaknya. Assalamualaikum. Dicoba dulu. Los nih, jadi karena itu los no. Ini nomor kan karena itu kota. Mediasi dengan mediator.
kemudian Mas ya, mungkin bisa agak ke ini Mas Dedi sedang mencoba berkomunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak jadi si Dedi putih. Mas Dedi apa bukan ini? Sopo toko ndi? Assalamualaikum. Misalmu toko ndi? Sopo? Assalamualaikum. Bisa Niki sinten? Toko ndi? Ngomong sing enak gak apa-apa. Ngomong sing enak, lungguh sing enak. Aku kepengin ro critane iki gini. Sampeyan sinten? Niki sinten? Iki wis mlebu apa urung? Iki sapa? Iki wis sing nunggu kene apa sik Mas Dedi? Kok dhuwur? Kok ado kono apa kok kene? Iso ngomong? Iso ngomong gak? Lah iso ngomong, monggo sampean ngomong cerita. Asalnya teko ndi sampean? Teko dhuwur iku ndi? Sampeyan nudinge mendhuwur teko ndi? Aku cek ero sampean sapa? Sampean cerita. Sampeyan lungguh sing penak cerita. Monggo kula pirsani.
sedulur, ini kayaknya dia nggak mau bicara, mungkin saya melihatnya mungkin kayak kesulitan. Jadi ya sedulur, nyembir masuknya belum full, jadi saya melihatnya bukan dari sini, sosoknya mungkin bawaannya beliau. Jadi karena energinya di sini cukup kuat, jadi dia kayak tertekan, suruh merundukkan, suruh seperti suruh permisi gitu. Jadi dia nggak berani bicara, membuka banyak di sini. Jadi sedang merasakan energi di sini. Yang lihat sosok bayangan putih yang dari arah sana nabrak ke wajahnya. Jadi memang butuh latihan juga dulur kalau mediumisasi. Jadi di sini nggak bisa dibuat sembarangan, soalnya di sini sosok leluhurnya banyak roh suci juga, leluhur suci yang eranya berkelas juga. Dan saya melihat sosok-sosoknya memang lain daripada yang lain gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga supaya nggak terjadi sesuatu. Ini rupanya Mas Didik masih penasaran juga sama yang di sekitar kita ini. Di sekitar kita udah mulai mendekat sosok juga. Yang saya melihatnya ada harimau putih sebelah sana. Tadi datang mendekat ke kita, dan ada di belakang kameramen ini ada sosok yang tadi masih menungguin kita dari tadi. Tanganku ditarik ya, sebetulnya. Tarik nafas.
bagian di sini. Dia tangannya ditarik cuma menempel kayak saya tadi. Mungkin kayak nanti ada gambaran gitu. Atau mungkin kita no. Hah? Dulu ini yang di sini tarik menarik, jadi karena mungkin Mas Dedi kurang fokus, jadi sebenarnya udah ada yang mau masuk tadi. Jadi dia kurang fokus juga karena mungkin dia nggak bisa menempatkan energi tadi di badannya, jadi kayak terpental terus gitu. Kita akan coba ke atas lagi sebelum kita akan berpindah. Stop. Oke, dulur, ini tadi kita mengeksplor di Watu Gilang. Apa aja yang kita dapat tadi, mungkin kita bisa tanyakan ke sang KSR sama Mas Dedi tadi yang merasakan di sini tadi. Oke, yuk kita tanya terlebih ke Mas Dedi dulu. Mas Dedi, apa yang dirasakan tadi? Sebelum pas waktu tadi apa namanya Mas? Mata badannya tadi merasakan tadi Mas? Aku sih 50-50 Mas. Aku cuma ngikutin 50-50 ngikutin kayak gerakan apa ya Mas. Nggak tahu gerakan apa, terus aku suruh kayak sujud gitu. Tadi kayak tak lihat itu semen kayak gerakan kayak apa ya? Kayak jawara, kayak silat gitu tadi. Iya aku ngikutin nyoba konsen terus ngikutin. Ya, coba. Mungkin Mas Yosi bisa menjelaskan tadi Mas? Ya memang kalau di sini kita nggak sembarangan juga. Saya melihatnya sosok-sosoknya leluhurnya bukan sembarangan, jadi nggak gampang bisa masuk. Jadi mungkin yang pernah ke sini yang berupa macan itu hanya penunggu-penunggu di sini aja.
dan sosok-sosok yang di luar sini. Jadi yang asli cerita zaman dahulunya kayak seperti yang saya lihat tadi, sosok berjubah putih, berjenggot tadi. Nah, itulah sosok yang asli. Jadi banyak yang datang dari luar sini. Jadi sosok roh, ya kayak tamu kayak kita gini. Jadi mereka juga suka menetap di sini juga. Gitu. Terus yang di bawah tadi saya melihatnya memang sosoknya hampir sama seperti tadi tapi beda. Cuma dia memakai jubah putih. Lek sing sering nampak teng mriki sinten? Maksudnya Kayak apa? Sosok Yang terkenal sosok. Nggih, Nggih. Dadi intine nggih lek ne kan ngetenan iki hanya sekedar tiang sing tertentu. Mboten tiang tertentu ngoten wis lek kula kiambek selama ten mriki Bang. Bapak ini sinten namine? kula Dedi Santoso. Kula ya sih dari jejak KSR ini. Program Ladi, niki Dedi, Nggih. Mas Supri, Mas Niko. Nggih pernah di napa intine bola-bola saking batu dugi napa namanya Van Java. Jawa. Nggih Van Java. Lek makame Bapak Eyang Angling Darmo sempundi? Niki namine Mbah Semua niki nggih ngoten lek Mbah sinten? Mbah Semua. Mbah semua. Nggih, lek nek dugi awal napa nggone penemu pertama niku itu lek cara dugi Mbah niki seno niku kan tiange nggih dadi nggih nisan. Niku tak lumayan. Intine tahu betul tentang sinten sing semrepe sing mriki niku memang terus lek kados ngoten niku. Tapi sing kebanyakan nggih tasik misteri. Kan ngetenan iki intine situs masih terpendam selama belum dikonservasi, belum jelas niku tinggalan nopo. Ngoten nggih, napa bentuk candi, napa hanya sekedar napa niki bangunan dasaran ngoten. Ngoten nggih. Nggih, termakan usia pada waktu niku zaman perang, dadi pun mboten enten kelanjutane malih. Dadi bangunan putus di tengah jalan. Lah ngapapun nggih ngoten belum intine semerep napa jelase ngoten niku nggih mboten semerep. Bahkan desa ngabab dereng enten mriki nggih pun Wonten. Wonten. Berarti sing paling sepuh Mbah. nggih Mbah Semua. Mbah semua niku. Mriki niku intine dadi situs perbatasan, situs intine lek sejarah Singosari niku pos pantau. Oh, Pas Panto. Nggih, pos pantau Singosari Kediri Sien. Ngoten. Zaman para Grek perang panah. Mulane enten dusun Gaten. Nah, sejarah mriki kan sejarah perang panah lek mriki. Oh, berarti dulu bener saya tadi waktu di bawah mendengar suara kayak orang perang gitu tapi di atas. Jadi kayak ada keramaian kayak orang seperti Nggih. bertempur gitu. Saya Lek kula melihatnya. gambek ini memang mulai alit tumut bapak, tumut nderek bapak niku. Nggih kepingin lah sakjane ngoten semerep dik-dik tentang napa sing sak leruse niku kepingin. Nek cuma nggih ngoten. Lek kula nuruti ngoten, akhire kula malah mboten tutup. Ngoten. Ngoten, malah mboten tutup. Ngoten. Nggih lek kula kiat, lek mboten kiat. Nah, bahkan mriki niku mboten enten setunggal kalih sing peneruse sing tiange bener-bener bertanggung jawab tentang situs. Mboten semudah tiang ngrawat situs niku. Mboten angger tiang. Ngoten lho. Tujuane niku nggih lek tiange tujuane niku didamel sae. Kadang niku kenging tangan jahil, kenging kegeden pamrih. Lah niki sing repot niki ngoten lho. Niku rencang, beto rencang, rencange ngertos hal-hal sing kados ngoten niku dimanfaataken niku. Niku dibalik semua niku enten maksude. Lah lek tiyang memang situs niku semerpe napa nggih malah diuruki, kecuali lek niki petugas niku kedah disemerpi. Tugas pelindung negara, pelindung situs, pelindung cagar budaya niku kedah semerep ngoten lho. Kula sing mboten semerep tanggap mriku tak kira-kira tahun pinten pun enten persamaane ngoten lho. Bangunan iki ngoten lho. Persamaane bangunan iki pun semerep ngoten lho. Jelas. Ngoten lho.
Pujon dua versi. Ngoten. Zaman mulane temriki enten namine sejarah handi-handi lumut, sing mriki sejarah enten sejarah apa intine Panji Laras. Panji Laras. Nggih. Jelas niku, memang jelas. Cuma diantarane apa penerus-penerus niku sing kathah sing pun boten dalemi. Dadi sejarah niku intine pun putus. Mboten enten penyambunge, mboten enten budayawan, sejarawan pun mboten enten. Dadi ical pun ngoten. Jan iki. Dugi Panji Laras mawon namung semerpet buku, mboten enten keturunane sinten. Ngoten. Nah memang kalau memang niku napine betul ada mestine daerah sing pundi sing pernah isian pertama enten Panji Laras niku dugine ten pundi napa ten dusun Maderdo lah niku kan saged mriku enten Tlaga. Oh, Nah niku Terus Pak mriku niku makame sinten mawon kali ten wingking niki? niki nggih keterangane bala sepuh-sepuh niku nggih wonten Mbah Ronggo Jati, nggih enten Mbah Ronggo Uni, nggih enten Mbah Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo sing pundi? sing nggile niku, Sing nisor niku. nggile niki. Oh. Niki ngandhap jambek niku pun kualenan. Dadi intine pun enten setengah beratapan Mojopahit. Dadi Mojopahit niku pun Islam lebet ten mriki ngoten lho. Mataram nggih. Nggih pun Mataram. Di Majapahit, Singosari, Kediri, Mataram. Nggih. Kula semerpe nggih dugi derek-derek bola niku tujuane napa? Napa ini? Maksudnya niki napa sih ceke Semerep? Nggih, Semerep ini ono peninggalan juga di sini meskipun enggak direalisasi sama anu istilahnya dicanong itu Bang. Jadi supaya ada orang bisa mengerti bahwa di sini ada sejarah juga. Nggih. Ini kalau itu dulur. Tiap daerah pasti wonten situs-situs niku wonten. Tiap desa, tiap daerah niku sekelilingnya niku pasti wonten. Ngoten. Banyak lebih banyak lagi ngantang. Ngantang niku 85 titik, kalau Pujon niku sekitaran 35 titik. Ngoten. Niku lek neten nomor registrasi niku nggih. Berarti sing nisor niku bangunan apa Pak? Gini kan lek menurut warga sini yang pertama menemukan lah. Pertama menemukan niku ngeten. Ten mriki niku lek intine kados reca kaya mboten wonten. Nggih, panjenengan kula mboten nemokaken. Tapi lek niku perkampungan kok banyak umpak. Umpak. Nah niku Nggih, ngoten lho. nggih. Siane niki perkampungan, tapi mboten perkampungan ageng. Intine hanya sekedar niku pos Beberapa pantau. Pos nggih. pantau kados ini. Pos pantau niku kan mboten damel intine tetenger kados ten desa enten benda Linggayoni Arca napa niku pasti wonten niku Penduduke nggih. Tapi lek ten mriki niku hanya sekedar sing tasik niku umpak-umpak mawon. Gitu umpak-umpakan. Lek sing jenis fragmen umpak. Nggih, umpak. Kali bangunan niku tasik di saged mawon misteri niku napa sekelilinge niki tasik enten watu candi napa niku. Terus anu Pak, nggih Amit nggih, lek masalah kados mistise niku sing sering muncul mriki sosoke napa? Lek critane sing sering-sering mriki kan Sering mriki. sing laku-laku mriki. Iki mriki kan gelare lek zaman sejarah Mbah Yai Miti nih. Mbah Yai Miti niku kan penemu pertama niku. Memang mriki niku gelare napa? Niki saged sampean beneraken saged mboten lho niki. Nah, intine mencari kekayaan gitu. Ya napa niku namanya? Pesugihan. Nah, niku pesugihan macan putih mriki niku. Intine memang ngoten. Semacam niku. Tapi sing penting tiange pokok murun nyambut damel. Nek mboten nyambut damel macam mriki pinten mawon nggih. Ya, sedulur menurut Bapak coba Didik Bapak Didi tadi di sini banyak yang meminta pesugihan lah, berkah pesugihan. berkah. Tapi saya melihatnya di sini nggak menemukan yang dibuat pesugihan.
fix saya sendiri, itu pribadi saya sendiri, dan saya melihat sosok-sosok banyak malah yang berdatangan seperti wali resi memang ada. Tapi kalau sosok pesugihan memang saya nggak menemukan di sini. Mungkin ada tapi nggak di sebelah sini. Jadi cuma kalau orang ritual di sini mengundang, jadi mereka datang ke sini. Jadi sayang sekali saya melihatnya situs kayak petilasan-petilasan seperti yang di makam tadi itu dibuat kayak gitu. Jadi sayang sekali dulu. Jadi kalau bisa ya kita membenarkan, meluruskan aja, jangan sampai dibuat kayak gitu. Soalnya sosoknya di sini kalau orang Jawa bilang ampuh-ampuh gitu, bukan hanya buat pesugihan aja. Mungkin ada yang meminta berkah aja supaya lancar gitu. Kalau pesugihan itu memang hak mereka, tapi kita jangan sampai mengarahkan ke situ. Jadi biar nggak menjerumuskan orang juga. Soalnya di sini saya melihatnya nggak ada yang seperti gaib yang seperti ini blorong gitu, nggak ada tuh. Mungkin saya ditemui sosok-sosok yang pendahulu yang pertama kayak mungkin Ki Ageng Selo, terus Mbah itu yang di situ tadi. Nah, saya tadi sempat menemui 2 orang sosok kayak Begawan, dia mengakui namanya Begawan Notonegoro. Itu saya nggak tahu itu yang mana. Mungkin di sini kalau nggak salah itu tempatnya berkumpul, pesanggeran gitu, kayak tempat rapat. Saya melihatnya itu. Ya mungkin kalau tempat buat telik sandi, mungkin saya kurang paham. Mungkin bisa juga di sebelah mana, cuman nggak ketemu atau hancur. Cuma yang ketemu yang ini aja, gitu. Saya melihatnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu Pak, saya melihatnya gitu. Tapi kalau yang mungkin orang-orang sini yang sesuai yang ada aja, gitu. Jadi hanya menambahi aja sedikit gitu. terus Jadi sosok harimau tadi saya melihatnya di bawah sana putih, memang gede. Ada sosok harimau 1. Tapi kalau katanya harimau itu buat pesugihan, kayaknya saya melihatnya bukan. Bukan. Mungkin cuma hanya sekedar napa masyarakat itu salah tangkep, salah kaprah. salah tangkep. Nah, Jadi kasihan. membesar-besarkan berita acara. Jadi kasihan juga leluhur kita yang ada di sini, soalnya beliaunya bukan orang sembarangan juga. Jadi Pejuang negara, ada yang berjuang. Soalnya saya tadi melihatnya ada kayak pertempuran juga. Jadi kayak keramaian gitu. Mungkin kayak bener Bapak mungkin dibilang kayak telik sandi perbatasan gitu. untuk Mungkin kalau mau masuk ke daerah Singosari, sini, mungkin harus melewati pos pantau. Jadi yang kita lihat gaibnya tuh, kita ditemui sosok tadi, ceritanya cuma sedikit gitu. Jadi nggak cerita yang aneh-aneh. Jadi kita nggak tanya pesugihan juga Pak. Jadi kita dikasih tahu yang sesuai di sini sedikit-sedikit gitu. Jadi mereka nggak membahas itu. Cuman mereka tadi bilang ke saya, Jokon lakumu, hati-hati saya ucapmu gitu. Saya tadi dipeseni gitu sama turun-turun. Jadi nggak ada yang memang saya melihat ada pusaka tadi di makam bawah itu berupa keris nancep gitu, tapi nggak boleh diambil. Soalnya itu memang masih mungkin kayaknya dipakai, dan mustika yang berada di tembok itu tadi. Jadi mungkin kalau ada orang hatinya bersih, niatnya sini ikhlas silaturahmi ke leluhur, pengen tahu sejarah, mungkin dikasih. Yang nggak tahu orang sini atau gimana, apa juru kuncinya saya kurang tahu dulu. Itu menurut saya kayak gitu. Ya, sedulur, saya kira cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di file ini. Jangan lupa dukung channel YouTube Jejak KSR. Saya Yosi Kurniawan dan kru mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah ucap dan salah cerita. Kita hanya manusia biasa, hanya sesuai penglihatan kita yang kita lihat. Hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.